Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Talarasati dengan NIM 2306024 dari kelas LKB. Dan pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Logistik Kelautan Nasional, saya akan memberikan pemaparan terkait analisis rapid berdasarkan eh, beberapa data dummy dan juga data dimensi yang diambil dari sebuah jurnal dengan judul Penilaian Keberlanjutan Sistem Usaha Kentang dengan Kriteria Multidimensi Studi Kasus di Dataran Tinggi Dieng, Wonosobo yang ditulis oleh Rizka Amalia Nugra Hapsari dan kawan-kawan. Baik, jadi bisa dilihat pada uh, file Excel berikut ini. Saya menggunakan 26 responden dan juga menggunakan 5 dimensi, di mana ada dimensi ekologi, dimensi ekonomi, sosial, teknologi, dan juga etika dengan masing-masing 4 atribut. Yang pertama, untuk dimensi ekologi sendiri ada dampak lingkungan, pengurangan limbah, perlindungan SDA, pengendalian pencemaran. Dan di ekonomi ada efisiensi biaya, pendapatan daur ulang, investasi swasta, dan juga peluang kerja. Lalu di sosial ada kesadaran masyarakat, keadilan sosial, kesehatan dan keselamatan, dan juga keterlibatan stakeholder. Lalu di teknologi ada inovasi teknologi, infrastruktur, kemudahan teknologi, dan juga efektivitas sistem. Lalu di etika ada kepatuhan regulasi, tanggung jawab lingkungan, transparansi, dan nilai budaya lokal. Nah, di sini juga sudah ada isian dari data dummy sendiri dari bervariasi di antara 0, 1, 2, dan juga 3. Nah, selanjutnya untuk memulai analisis rapid ini sendiri, sebelumnya mohon maaf karena saya menggunakan screenshot dari box rapid analysis ini sendiri karena untuk di laptop saya sendiri ini nggak bisa di run. Jadi kemarin saya juga mengerjakan di lab seperti itu, di lab kampus ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan hasil analisis sendiri, kita harus mengisi beberapa kotak box ini. Tampilan normalnya teman-teman harusnya ada angka di tiap box ini. Namun karena tidak ada, jadi saya akan memberitahukan saja di bagian mana yang harus diubahnya. Yang pertama ini ada di names of fisheries are in Excel column. Jadi ini maksudnya adalah bagian ini teman-teman, bagian nama uh, responden seperti itu, dan diisi dengan kolom A. Lalu di sini ada number of attributes, diisi sesuai dengan seberapa banyak atribut yang teman-teman punya di setiap dimensinya. Misalkan untuk di dimensi ekologi, untuk saya sendiri terdapat 4 atribut, dan jika teman-teman menggunakan 5 atribut ataupun lebih dari angka-angka tersebut dapat langsung dicantumkan pada box ini, kolom ini. Nah, lalu kolom letter of first attribute ini maksudnya adalah bagian kolom pertama si uh, nama atribut ini dituliskan. Jika yang seperti di contoh ini, yang pertama itu kalau misalkan saya sendiri tadi kan ada pengendalian lingkungan, nah di situ berarti di D ini, kolom D ini dituliskan di sini seperti itu. Lalu juga kita juga mengisi normal zero mean error distribution with 95% confidence interval. Nah itu juga kita isi. Nah setelah itu kita tinggal menekan untuk tombol run rapfish, run leveraging, dan juga run Monte Carlo. Nah, baik, kembali lagi kepada file Excel-nya. Nah, setelah kita melakukan rep analisis tadi di setiap dimensi, jadi kita melakukan sesuai dengan jumlah dimensi yang kita punya, teman-teman. Sehingga nanti karena saya mempunyai 5 dimensi dan yang saya lakukan analisis adalah terhadap rep analisis, terhadap leverage, distribute, dan juga Monte Carlo, maka saya memiliki kurang lebih 15 lebih sheet seperti itu untuk masing-masing isian analisisnya. Nah, baik.
Langsung saja, yang pertama ini kita akan menjelaskan untuk bagian rep analysis terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada rep analysis untuk bagian ekologi. Jadi untuk bagian rep analysis ini sendiri, di sini sudah ada diagram juga ya teman-teman. Nah, dihitung juga hasil dari data flip ini. Jadi, si data flip ini sendiri juga itu dihitung dari hasil responden, hasil jawaban responden seperti itu. Di mana terdapat pembalikan nilai apabila atribut negatif ini, maka semakin tinggi nilainya, maka semakin berkelanjutan seperti itu. Dan hal ini dilakukan supaya analisisnya ini lebih konsisten. Nah, kita di sini menjumlahkan data flip ini dari sel H2 sampai dengan sel H27. Nah, setelah itu kita bagi hasilnya tersebut dengan jumlah responden. Di sini saya ada 25 responden, jadi mendapatkan hasil 57,38, di mana untuk hal tersebut artinya untuk sistem usaha yang dinilai ini melalui analisis rapid ini itu belum cukup berkelanjutan. Sorry, itu uh, sudah cukup berkelanjutan seperti itu. Baik, lalu selanjutnya ada rep analisis ekonomi. Sama juga perhitungannya dimulai dari bagian ini sampai dengan bagian ini. Itu dibagi lagi dengan 26. Dan untuk bagian ekonomi ini sendiri itu uh, lebih kecil hasilnya daripada yang tadi di ekologi karena menunjukkan nilai sebesar 43,01, sehingga untuk di bagian ekonomi ini sistem usahanya itu setelah dianalisis adalah kurang belum terlalu cukup untuk berkelanjutan seperti itu. Lalu untuk dari analisis sosial sendiri ada di nilai sebesar 51,47, yang artinya sudah cukup untuk berkelanjutan. Dan di lab analisis teknologi di sini nilainya cukup besar di 55,90, yang artinya cukup berkelanjutan. Dan di etika sendiri itu sangat kecil teman-teman, di mana skornya itu ada di 37,78, yang mana hal tersebut itu kurang untuk berkelanjutan. Nah, setelah di bagian rep analisis ini, yang saya analisis selanjutnya adalah di bagian uh, leverage leverage attributes. Nah, di leverage attributes ini sendiri ada dua diagram seperti ini. Yang pertama, di sini sumbu X ini menunjukkan seberapa besarnya pengaruh atribut terhadap posisi skor seperti itu. Nah, artinya semakin panjang batang biru ini, maka semakin besar pengaruh atribut tersebut terhadap hasil akhir seperti itu. Nah, di sini juga ada yang leveraging scatter ini. Jadi di leveraging scatter ini tuh menggunakan teknik jackknife, di mana dengan menghapus satu atribut setiap kalinya dan juga mengulang analisis MDS. Dan apabila titik-titik ini bergerak jauh, ketika ada satu atribut yang dihilangkan, maka itu artinya adalah atribut itu sangat berpengaruh gitu. Nah, untuk di leverage attributes ini sendiri yang di bagian ekologi, yang paling berpengaruh terhadap skor akhir adalah dari dampak lingkungan dengan skor hampir 12 seperti itu. Lalu di leverage attributes ekonomi ini sendiri yang paling berpengaruh ada pada bagian efisiensi biaya, hampir sama dengan skor mendekati 12. Lalu di leverage attribute selanjutnya, ini ada di bagian dimensi sosial, yang paling berpengaruh adalah bagian keadilan sosial dengan skor hampir mendekati 11. Lalu leverage attributes di bagian teknologi itu yang paling berpengaruh adalah efektivitas sistem dengan cukup jauh dengan yang lainnya, hampir ke 10 seperti itu. Lalu di etika yang terakhir ini yang paling berpengaruh itu ada pada bagian di tanggung jawab lingkungan dengan skor hampir ke 10,5.
Nah, selanjutnya yang terakhir ada di bagian Monte Carlo. Di bagian Monte Carlo sendiri itu untuk simulasi statistik untuk menguji stabilitas dan juga keandalan hasil analitik gitu. Nah, untuk bagian ekologi ini sendiri, yang pertama di grafik scatter plot ini sendiri ya teman-teman, di sini menunjukkan bahwa sebaran titik simulasinya itu udah cukup rapat dan juga terkonsentrasi, sehingga menunjukkan kalau misalkan posisi ini tuh berkelanjutan secara ekologi relatif stabil dan juga enggak terlalu sensitif terhadap variasi dari data-data kecil. Nah, lalu yang tengah di bagian median with interquartile error bars ini sendiri itu uh, terlihat bahwa misalkan sebagian besar unit ini itu sendiri memiliki rentang variabilitas yang sedang, dan artinya meskipun ketika ada ketidakpastian seperti itu, maka hasil median ini tetap bisa diandalkan. Dan yang di bagian paling kanan ini teman-teman itu menunjukkan interval kepercayaan yang 95%, dan ini nggak terlalu lebar dan memperkuat bahwa dimensi ekologi ini dianggap stabil dan juga cukup valid untuk digunakan saat akan mengambil keputusan. Lalu untuk Monte Carlo di bagian ekonomi ini uh, sama seperti yang sebelumnya, dia terlihat terkonsentrasi di pusat seperti ini, yang mengartikan persepsi keberlanjutan ekonomi ini cukup stabil. Lalu di tengah sendiri ini, error bar ini menunjukkan ketidakpastian yang sedang, tetapi nggak sampai ke titik ekstrim seperti itu. Dan artinya posisi median ini masih bisa relevan untuk mewakili umum. Lalu di bagian uh, di bagian 95 confidence interval ini, di sini menunjukkan bahwa rentang kepercayaannya masih nggak terlalu besar, jadi bisa disimpulkan bahwa si dimensi ekonomi ini masih konsisten dan juga masih layak untuk dijadiin sebagai dasar rekomendasi atau kebijakan. Lalu ada Monte Carlo Social. Di Monte Carlo Social ini uh, dia titik-titiknya ini masih ada kecenderungan ke arah tengah gitu, meskipun uh, masih terdapat beberapa keragaman pandangan. Lalu di bagian median ini uh, error barnya cukup lebar di beberapa unit, dan artinya ini menunjukkan ketidakpastian yang cukup tinggi gitu, yang lebih tinggi dibandingkan dimensi-dimensi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, lalu di bagian interval kepercayaan ini itu uh, mempertegas sendiri ya teman-teman, bahwa keberlanjutan usaha kentang ini masih cukup bervariasi dan juga belum sepenuhnya stabil. Lalu untuk teknologi sendiri, uh, di bagian scatter plot ini, titik-titiknya cukup menyebar, dan tapi tetap konsentrasi, sehingga menandakan atau mencirikan masih ada kestabilan parsial di dalamnya. Lalu untuk mediannya ini uh, ada di kategori sedang, sedang hingga tinggi, sehingga memberikan bahwa ketidakpastiannya ini cukup terasa pada persepsi teknologi seperti itu. Lalu untuk confidence intervalnya ini masih fluktuatif karena dan juga memerlukan perhatian yang lebih dalam penggunaan metode teknologinya sendiri yang tepat gitu. Nah, lalu yang terakhir di etika. Nah, di etika ini sendiri untuk scatter plotnya cukup tersebar, tapi tetap mengarah ke nilai tengah seperti itu. Lalu di median ini sendiri errornya cukup lebar, yang menandakan ketidakpastian terhadap hal etika ini cukup tinggi seperti itu, tentang bagaimana untuk etika ini dipahami dan juga diimplementasikan pada sistem usaha kentang. Dan yang terakhir di confidence interval ini sendiri menunjukkan bahwa ada error bar yang sangat besar gitu, yang mengartikan bahwa bagian dimensi etika ini yang paling nggak stabil dan juga paling banyak diperdebatkan seperti itu. Karena hal ini juga dapat menjadi penguatan nih, di mana norma dan juga etis itu sangat diperlukan dalam suatu sistem usaha.
Nah, baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, dan juga dalam pengerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.